terbaru Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu juga harus tahu karena ini ke depan akan diberlakukan terkait dengan rapor pendidikan. Dan ini kami mendapatkan informasi dan di sini kami coba menyajikan kepada Bapak Ibu sekalian juga agar turut mengetahui dan bisa mengupdate perkembangan dunia pendidikan terkini tentunya di Schoolpedia tentunya Bapak Ibu ya. Nah, untuk rapor pendidikan ini Bapak Ibu sekalian ya, perlu di Bapak Ibu ketahui apa saja sih rapor pendidikan itu, seperti apa atau bagaimana di dalamnya, dan nanti itu seperti apa. Silahkan bisa disimak penjelasan berikut ini tentu dengan Schoolpedia. Nah, untuk perubahan paradigma evaluasi sistem pendidikan ini Bapak Ibu sekalian, maka salah satu upayanya dengan menggunakan rapor pendidikan ini nanti Bapak Ibu yang diluncurkan beberapa hari ke depan, di mana rapor pendidikan ini diharapkan dapat memenuhi atau mencapai sebuah visi pendidikan Indonesia yang mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila di sini ya. Ya, profil pelajar Pancasila tentu Bapak Ibu semuanya juga sudah mengetahuinya: beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, cita-cita kebijakan Merdeka Belajar adalah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan berkualitas ini memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter, untuk fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakternya. Kemudian bagi seluruh rakyat Indonesia, memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan atau sulit mendapat akses pendidikan dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas ya. Jadi ini intervensi atau asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan Bapak Ibu. Jadi itu cita-cita kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Pak Menteri. Nah, yang berikut untuk prinsip-prinsip perubahan dalam evaluasi sistem pendidikan di sini Bapak Ibu, tentu berorientasi kepada mutu dan terintegrasi secara sistem dan pengumpulan informasi dan tidak menghakimi. Ini Bapak Ibu ya, perlu digarisbawahi dan perlu kita ketahui bersama sebagai orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan ini. Nah, platform rapor pendidikan ini menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan atau profil pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Bapak Ibu tentu tahu ya, rapor mutu ya, atau biasa dulu disebut dengan EDS atau evaluasi diri sekolah. Ini nanti akan menggunakan platform rapor pendidikan sebagai penyempurnaannya ya. Di sini sudah disampaikan jelas penyempurnaan. Yang pertama, sebagai sumber data tunggal, yaitu sebagai sumber dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian sebagai alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar. Kemudian instrumen untuk pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Dan yang berikut, rapor pendidikan ini bisa menjadi profil pendidikan, menjadi sumber data untuk perencanaan di tingkat satuan pendidikan dan perencanaan di tingkat daerah. Nah, nanti kita akan bahas juga lebih detail nanti ya, maksudnya apa ini. Kemudian yang terakhir, meringankan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal. Ini terkait dengan meringankan beban administrasi ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya? Silahkan tinggalkan di kolom komentar pendapatnya ya. Nah, untuk profil pendidikan ini digunakan untuk berbagai bentuk evaluasi sistem pendidikan nanti ke depannya Bapak Ibu. Nah, profil pendidikan ini diambil lalu sumber datanya berdasarkan asesmen nasional ya, KM, survei karakter dan survei lingkungan belajar, seperti yang sudah berjalan pada beberapa saat atau bulan lalu ya, di tahun lalu November dan sekitarnya ya, untuk asesmen nasional. Kemudian dari dapur di EMIS, sekolah Kemenag ya, sekolah Depak, ke platform digital guru dan kepala sekolah, Tracer Studi SMK, data GTK dan bahan PAUD. Kemudian dari sumber data ini akan menjadi sebuah laporan evaluasi bagi profil satuan pendidikan dan profil pendidikan daerah, dan menjadi rapor satuan pendidikan atau rapor pendidikan daerah. Dan untuk bentuk evaluasinya ya, bisa evaluasi diri sekolah ya melalui RKAS nantinya dikonversikan ke RKAS. Dan untuk Pemda, dari evaluasi diri Pemda ya, ini menjadi RKPD. Dan evaluasi eksternal, evaluasi pendidikan daerah, menjadi sebuah SPM ya, standar pelayanan minimal. Kemudian reakreditasi ini ya tentu dari akreditasi dan insentif kinerja sekolah dari Kemdikbud. Untuk perubahan paradigma asesmen nasional ya, kita juga harus mengetahui bahwa asesmen ini menjadi sebuah informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi mencapai hasil belajar murid. Seperti yang ada di sini, bahwa asesmen nasional dirancang untuk memotret mutu input, proses dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah
sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemdikbud, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk evaluasi ini dilakukan berdasarkan kerangka penilaian yang berkembang, ya, yang dikembangkan dari model input, proses, dan output tentang kinerja atau efektivitas sekolah. Model-model ini mencakup 8 standar, ya, seperti yang kita ketahui 8 standar nasional pendidikan. Kemudian di dalamnya, ya, dikembangkan dari model input, proses, output. Nah, untuk input ini ada standar GTK, standar pembiayaan, standar Sarpras, ya, untuk kompetensi dan kerja dan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sedangkan untuk yang proses ada standar isi, proses, penilaian dan pengelolaan, dan mutu dan relevansi pembelajarannya, dan akan menjadikan sebuah output standar kompetensi lulusan di mana mutu dan relevansi hasil belajar murid dan pemerataan pendidikan yang bermutu ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita coba cek untuk struktur profil pendidikan PAUD, ya. Di sini kita bisa lihat basis datanya ada dimensi-dimensi yang tersedia dari capaian perkembangan anak, kemudian pemerataan akses layanan berkualitas, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas pengelolaan satuan. Dan juga ketersediaan kompetensi dasar kinerja PTK ini sebagai input, dan ini juga sebagai proses. Outputnya pemerataan akses layanan berkualitas, dan outcome-nya, ya, tingkat capaian perkembangan anak. Ini untuk PAUD. Sedangkan untuk profil pendidikan dasar dan menengah atau SMK, ya, untuk outputnya kualitas capaian pembelajaran siswa, prosesnya kualitas proses belajar siswa, inputnya kualitas SDM dan sekolah, di mana dimensi C dan E nya ini melalui kompetensi dan kinerja PTK dan pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan dimensi atau kualitas prosesnya di sini untuk mutu dan relevansi pembelajaran, ya, dan outputnya mutu dan relevansi hasil belajar murid dan pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini jadi, ya, jadi ada profil pendidikan PAUD dan Dikdas, ya, profil pendidikan dasar dan Dikdasmen, ya, dasar dan menengah, dan SMK. Nah, atribut platform rapor pendidikan ini, Bapak Ibu sekalian, ya, tampilan data dari indikator profil pendidikan di platform rapor pendidikan ini dilengkapi dengan atribut-atribut seperti nama indikator, definisi operasional, nilai dan label capaian, definisi label, dan cut off. Di sini Bapak Ibu sekalian, untuk persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, penggunaan, merefleksi, atau mengevaluasi program jenis tek. Jadi nanti akan ada semacam notif seperti ini, ya. Ini contohnya mencapai kompetensi minimum, ya, penjelasan terkait ini, ya, untuk mendapatkan nilai indikator tersebut. Kemudian kategori capaian berdasarkan nilai satuan pendidikan seperti ini, ya. Lalu makna dari labelnya, maknanya apa, dan ambang batas nilai yang menjadi penentu kategori label capaian ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan untuk atribut platform rapor pendidikan satuan pendidikan ini, ya, tingkat capaiannya dibagi dalam 3 warna atau 3 kategori warna, maksud saya, ya, merah, kuning, dan hijau. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ya. Jadi ada warna kuning cukup, ya, hijau baik, dan merah merintis. Ini sebagai salah satu contoh nanti. Jadi setidaknya Bapak Ibu ada gambaran, ya, untuk rapor pendidikan nanti ke depan itu seperti apa. Kemudian nilai capaian juga disandingkan dengan nilai-nilai daerah yang serupa, ya, rata-rata provinsi dan nasional. Jadi disandingkan, ya. Disandingkan di sini, ya, ini nilainya, kemudian di bawahnya ada persandingan atau perbandingannya. Kemudian jika nilai belum tersedia pada peluncuran Maret, maka indikator akan berlabel data terbaru belum tersedia. Misalkan belum ada atau datanya belum ada, ya. Kemudian untuk rapor pendidikan daerah, kalau ini tadi kan satuan pendidikan. Nah, untuk daerah ya kurang lebih sama, ya. Nanti menampilkan raport atau tampilan yang juga 3 warna, merah, kuning, hijau, ya, cukup baik atau merintis tergantung dari kualitas dari data atau hasil yang telah dilakukan asesmennya. Dan juga Bapak Ibu, untuk rapor pendidikan ini juga dapat diunduh sehingga nanti dapat menampilkan sebuah dokumen kurang lebih seperti ini, ya, nama indikatornya apa, nilai sekolahnya berapa, capaiannya, kemudian perbandingan, ya, rentang nilai dan definisinya. Nah, ini untuk yang daerah, jadi juga bisa diunduh dalam bentuk Excel, Bapak Ibu. Dan sekarang kita coba berkenalan dengan platform rapor pendidikannya. Untuk rapor pendidikan ini bisa Bapak Ibu akses di web raporpendidikan.kemdikbud.go.id, atau langsung kita coba cek, Bapak Ibu, ya, raporpendidikan.kemdikbud.go.id ini, ya. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin mencoba nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Namun Bapak Ibu perlu dipahami
bahwa rapor pendidikan ini ya akan dirilis atau mohon dicoba lagi tanggal 20 Maret. Jadi ini masih tahap persiapan Bapak Ibu. Nah, yang penting Bapak Ibu ketahui bahwa rapor pendidikan ini hanya bisa dilakukan atau masuk dengan akun belajar ID ini. Nah, rapor dengan akun belajar ID, tapi ini masih error karena memang belum dirilis Bapak Ibu. Nanti ditunggu saja tanggal 20 Maret ini, nanti baru bisa diakses Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk akses platform rapor pendidikan ini dapat diakses tentu menggunakan akun belajar ID tadi seperti yang kami demokan tadi ya. Nah, untuk dinas ya bisa menggunakan akun belajar ID, dinas belajar ID, maupun untuk sekolah ya, yang penting menggunakan akun belajar ID. Jika belum memiliki akun, silahkan bisa mengajukan di web belajar ID Bapak Ibu ya, atau bisa menanyakan di kami, nanti kami coba bantu dan pandu Bapak Ibu dengan contoh-contoh suratnya lengkap. Dan yang berikut untuk user journey atau gambaran aplikasi di dalamnya atau platform di dalamnya nanti ya, Bapak Ibu pertama bisa mengunjungi webnya, kemudian login akun belajar ID, kemudian mengakses beranda, mengakses mutu hasil, mengakses mutu pembelajaran, mengakses kompetensi kinerja GTK, mengakses pengelolaan sekolah ya, dan bisa juga mengunduh datanya ya. Dan tentu yang penting bisa login ya nanti dengan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu pastikan sudah aktifasi akun belajar ID-nya untuk ke depan lebih penting. Nah, rapor pendidikan untuk pemerintah daerah sekarang Bapak Ibu ya, untuk masuknya juga wajib menggunakan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu misalkan ada dinas yang menyimak ini, atau mungkin ada Bapak Ibu yang dinasnya yang menanyakan, jadi bisa diajukan segera akun belajar ID-nya. Nah, untuk tampilannya dari dashboard dinas nanti ya, rapor mutu dinas, ya, rapor pendidikan dinas dengan akun dinas itu bisa kita cek contohnya kemampuan literasi, kemampuan numerasi, indeks karakter. Jadi di rekap setiap dinas atau setiap daerah nanti akan memiliki rapor masing-masing. Dan untuk rapor satuan pendidikan sama juga Bapak Ibu harus dengan akun belajar ID. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk satuan pendidikan ini juga nanti Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan tadi di awal ya, terdapat nilai akreditasi juga di sini Bapak Ibu, kemudian terdapat nilai satuan pendidikan dan perbandingan dengan satuan pendidikan yang serupa atau yang tetangganya ya. Kemudian definisi dari kategorinya dan penjelasan dari satuan pendidikan serupa di Indonesia yang memiliki karakteristik lokasi dan sosial ekonomi yang serupa. Nah, ini kerennya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk rapor pendidikan. Semoga informasi ini bisa menjadi sebuah gambaran kepada Bapak Ibu semuanya. Jika info ini bermanfaat, silahkan di like, share, subscribe, dan silahkan pantau terus Sekolah Pedia, akan kami sajikan info-info terhangat terupdate. Sampai jumpa Bapak Ibu.